Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Rizkayanti SPD. Saya mengajar kimia di SMA Negeri 1 Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB. Pada hari ini kita akan belajar hidrokarbon. Kompetensi dasar dari hidrokarbon yaitu 3.3 dan 4.3-nya yang berbunyi 3.3 mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna serta sifat zat hasil pembakaran. Contohnya misalnya CO2, CO, dan partikulat karbon. 4.3 menyusun gagasan cara mengatasi dampak pembakaran senyawa karbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu menyimpulkan dampak pembakaran hidrokarbon terhadap lingkungan dan cara mengatasinya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat menyimpulkan dampak pembakaran hidrokarbon terhadap lingkungan dan cara mengatasinya. Apa sih bedanya pembakaran sempurna dengan pembakaran tidak sempurna? Nah, di sini saya akan bedakan dari reaksi pembakaran sempurna dengan reaksi pembakaran tidak sempurna. Pada pembakaran sempurna, senyawa hidrokarbon apabila bereaksi dengan oksigen, maka akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan H2O atau air. Sedangkan pada pembakaran tidak sempurna, senyawa hidrokarbon apabila bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon monoksida dan H2O. Jadi perbedaannya terletak pada hasil reaksi. Apabila pembakaran sempurna menghasilkan CO2, sementara pembakaran tidak sempurna menghasilkan CO atau jelaga. Apa sih dampak pembakaran hidrokarbon terhadap lingkungan? Yang pertama bisa dilihat dari dampak terhadap udara, yaitu peningkatan kadar komponen udara tertentu seperti karbon monoksida, karbon dioksida, oksida nitrogen atau NO maupun NO2, oksida belerang, SO2 maupun SO3, dan partikel timbal. Kemudian terjadinya efek rumah kaca serta hujan asam. Pencemaran udara. Jadi di sini saya sajikan 4 contoh penyebab pencemaran udara. Yang pertama adalah hasil dari pembakaran dari asap pabrik. Kemudian ada juga dari asap kendaraan. Asap kendaraan tentunya berasal dari pembakaran dari bahan bakar. Kemudian pembakaran sampah dan asap dari rokok. Tentunya masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Yang kedua, efek rumah kaca. Apa sih dampak negatifnya efek rumah kaca? Apa pengertian efek rumah kaca? Jadi, sebagian panas dari matahari yang masuk ke bumi akan dipantulkan dan sebagian lagi akan terperangkap di atmosfer. Kenapa bisa terperangkap? Nah, karena adanya CO2 dan gas-gas lain di atmosfer memerangkap panas. Jadi, semakin tinggi jumlah CO2 yang ada di udara, ini menyebabkan panas matahari yang terperangkap semakin banyak, yang mengakibatkan suhu bumi meningkat. Jadi itulah yang dimaksud dengan dampak negatif dari efek rumah kaca. Nah, ini ada beberapa contoh dampak dari efek rumah kaca. Yang pertama, semakin lama suhu di permukaan bumi, maka semakin panas. Terjadinya anomali cuaca antara siang dan malam. Salju-salju atau es-es abadi di daerah kutub mencair. Meningkatnya permukaan air laut. Meningkatnya intensitas terjadinya badai. Sering terjadinya bencana alam. Terjadinya fenomena kekeringan dan gagal panen. Produksi pertanian semakin lama semakin menurun. Terjadinya bencana kelaparan dan gizi buruk. Merebaknya berbagai macam penyakit. Diprediksikan jutaan spesies makhluk hidup akan punah. Yang ketiga yaitu hujan asam.
Nah, apa sih maksudnya hujan asam? Dari gambar ini, maka dari ilustrasi gambar, ini contohnya dari polusi yang disebabkan oleh asap dari industri. Jadi asap dari industri yang keluar itu mengandung SOx atau NOx. Nah, SOx atau NOx ini maka akan teroksidasi di udara membentuk H2SO4 dan HNO3. Jadi senyawa inilah yang menyebabkan adanya hujan asam. Apa sih dampaknya hujan asam terhadap lingkungan dan makhluk hidup? Yang pertama, hujan asam dengan kadar keasaman tinggi dapat menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia. Kemudian yang kedua, menyebabkan korosi dan merusak bangunan. Yang ketiga, tumbuhan menjadi layu, kering, dan mati. Yang keempat, bisa merusak ekosistem perairan. Jadi banyak sekali dampaknya terhadap lingkungan. Tentunya masih ada beberapa contoh lagi ya. Bagaimana cara mengatasi dampak pembakaran bahan bakar? Yang pertama, melarang dan mengurangi penggunaan bensin yang mengandung timbal atau PB. Di Amerika Serikat, penggunaan bahan bakar bermuatan timbal sudah menurun lebih dari 5% dari tahun 1976 sampai 1980, sehingga menurunkan kadar timbal dalam darah sampai 37%. Yang kedua, pemeliharaan alat pembakar seperti knalpot kendaraan dan kompor rumah tangga sehingga proses pembakaran lebih sempurna. Yang ketiga, memperhatikan kualitas bahan bakar. Semakin baik kualitas bahan bakar yang kita pakai, maka daya bakarnya bisa mengurangi polusi. Tentunya masih banyak lagi cara-cara lainnya. Contohnya untuk mengurangi polusi juga bisa dengan penghijauan. Nah, materi kita sudah selesai sampai sini. Terima kasih sudah menyimak. Jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, kau harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.